Pernahkah Anda merasa bahwa setiap kata, setiap detik, setiap pesan yang Anda temui seolah telah dipilihkan khusus untuk Anda? Percayalah, Anda tidak menemukan video ini secara kebetulan. Anda berada di sini karena Anda adalah orang terpilih, seseorang yang dipanggil untuk menerima pesan ini. Apa yang akan saya sampaikan bukan untuk semua orang, hanya untuk jiwa yang siap. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang akan Anda dengar. Pesan ini adalah untuk mereka yang memiliki ketulusan untuk menyaksikan sampai akhir, karena mereka yang tidak terpilih akan segera menemukan alasan untuk pergi. Bagi Anda yang tetap tinggal, saya mengundang Anda untuk bersiap menerima pesan ini dengan sepenuhnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda mengirimkan sinyal kuat kepada semesta dengan cara yang sederhana namun bermakna. Tekan suka pada video ini, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan kata 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda benar-benar siap. Biarkan komentar Anda menjadi gema, menjadi pernyataan kepada semesta bahwa Anda membuka diri untuk menerima pesan ini dengan hati terbuka. Ingatlah, biarkan energi dari pesan ini meresap ke dalam jiwa Anda. Putar video ini berulang kali sepanjang hari Anda. Biarkan kata-kata ini mengalir dalam setiap napas Anda dan memperkuat komitmen Anda pada diri sendiri dan pada perjalanan spiritual Anda. Anda sedang dalam perjalanan menuju pencapaian diri yang lebih tinggi, dan dengan setiap kalimat yang Anda dengarkan, Anda semakin dekat untuk menyelami kekuatan batin yang Anda miliki. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dan biarkan kebijaksanaan Tuhan atau semesta membuka mata Anda pada kebenaran yang selama ini Anda cari. Bagian 1. Kuasa kata-kata. Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap kata yang Anda ucapkan adalah benih yang Anda tanam di dalam hidup Anda? Kata-kata bukanlah sekadar suara yang menggetarkan udara, bukan sekadar bunyi yang hilang tanpa arti. Tidak, kata-kata memiliki kekuatan yang jauh lebih dalam, kekuatan untuk membentuk jalan hidup Anda, mengubah arah takdir Anda, bahkan menggema hingga ke sudut-sudut hati orang lain. Kata-kata Anda adalah pancaran dari jiwa Anda, cermin dari kedalaman hati dan pikiran Anda. Setiap kata yang diucapkan adalah sebuah benih. Benih itu bisa tumbuh menjadi pohon kehidupan yang rindang dan penuh berkah, atau bisa pula berubah menjadi duri yang menusuk hati, membawa rasa sakit yang tak terbayangkan. Ketika Anda berbicara, Anda sedang menenun masa depan. Apakah yang sedang Anda tenun? Apakah Anda menciptakan kehidupan penuh kedamaian dan kebahagiaan? Atau justru menabur bibit kesedihan dan penyesalan? Renungkan sejenak. Saat Anda mengucapkan kata-kata penuh keyakinan dan kebenaran, Anda sedang membangun diri Anda, menguatkan jiwa Anda, dan mengundang energi positif yang melimpah dari semesta. Tapi berhati-hatilah, sebab kata-kata yang diucapkan dengan emosi atau amarah tanpa kontrol, tanpa kebijaksanaan, akan membawa konsekuensi yang berat. Kata-kata yang lahir dari ketergesaan bisa menjadi beban yang sulit dilepaskan, bahkan menorehkan luka yang dalam bagi diri Anda dan mereka yang Anda cintai. Dalam perjalanan hidup yang penuh makna, kita perlu memahami bahwa kata-kata kita adalah doa, harapan, dan wujud dari niat hati. Sebuah pesan bijak mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Kata-kata kita bisa menjadi berkat yang membawa kedamaian atau sebaliknya, kutukan yang menghancurkan. Dengan kesadaran ini, setiap kalimat, setiap janji, setiap pernyataan harus diucapkan dengan penuh perenungan dan kebijaksanaan. Bukan untuk meraih pengakuan atau sekadar melegakan hati, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup, membawa kebaikan, dan mendekatkan diri pada makna sejati kehidupan. Lalu, bagaimana caranya kita dapat memastikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan benar-benar membangun? Bagaimana kita tahu bahwa ucapan kita membawa berkah dan bukan beban? Caranya adalah dengan menyelaraskan setiap kata yang kita ucapkan dengan kehendak Tuhan atau kehendak semesta. Sebelum berbicara, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda, apakah kata-kata ini sejalan dengan tujuan hidup saya?
Apakah ucapan ini akan membawa kedamaian atau malah menyakiti? Bayangkan setiap kata sebagai pijakan dalam perjalanan spiritual Anda. Ketika Anda mampu memilih kata-kata dengan bijak, Anda sedang membangun jalan yang kokoh, langkah demi langkah, menuju pencapaian diri yang lebih tinggi, dan menyambut segala kebaikan yang ditawarkan semesta. Kata-kata Anda bukan hanya untuk didengar oleh telinga, tetapi juga untuk meresap ke dalam jiwa, mengarahkan pikiran, hati, dan semangat Anda menuju tujuan yang lebih mulia. Ketika Anda menyadari kuasa kata-kata, Anda akan semakin peka untuk berbicara dengan bijaksana, penuh kasih, dan terarah. Karena kata-kata Anda adalah bekal, senjata, dan penuntun dalam perjalanan spiritual Anda. Mari kita ucapkan, hanya yang membawa kebaikan, yang mengangkat, yang memberi harapan, dan yang mendekatkan kita pada cahaya kebenaran. Ingatlah, setiap kata yang keluar dari bibir Anda adalah cerminan dari siapa Anda sesungguhnya, dari hati yang penuh atau justru kosong. Sebelum Anda berbicara, tanyakan pada diri Anda, apakah kata-kata ini akan membangun hidup saya atau justru akan meruntuhkannya? Sebab hidup Anda adalah akumulasi dari kata-kata yang Anda ucapkan, janji-janji yang Anda buat, dan tekad yang Anda genggam. Dengan kesadaran ini, mari kita jaga setiap kata, karena setiap kata adalah langkah menuju pencapaian diri yang hakiki. Bagian 2. Penyesalan dari sebuah janji yang terburu-buru. Pernahkah Anda merasa tergerak untuk membuat sebuah janji begitu dalam dan penuh semangat tanpa berpikir panjang tentang konsekuensinya? Dalam hidup ini, kita sering terbawa arus emosi yang membakar. Ketika gairah untuk mencapai sesuatu membuncah, kita terkadang mengucapkan janji atau sumpah dengan tergesa-gesa, tanpa kebijaksanaan yang cukup untuk menyadari dampaknya. Namun, ingatlah, janji yang terucap dalam ketergesaan dapat membawa kita pada jalan yang tak terbayangkan, jalan yang penuh penyesalan. Ada sebuah kisah yang memberikan pelajaran berharga tentang janji yang diucapkan tanpa pertimbangan mendalam. Kisah ini mengingatkan kita bahwa janji bukan sekadar kata-kata yang terucap dari bibir. Janji adalah komitmen yang terikat oleh energi yang kita pancarkan ke semesta. Begitu janji itu keluar, ia menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan, dan kita pun harus siap menanggung segala konsekuensinya, apapun yang terjadi. Bayangkan sejenak, Anda berada dalam situasi di mana dorongan hati yang kuat mendorong Anda untuk membuat sebuah janji besar kepada Tuhan atau semesta, dengan harapan bahwa janji itu akan membawa keberhasilan atau kemenangan dalam hidup Anda. Namun apa yang Anda tidak sadari adalah bahwa setiap kata yang Anda ucapkan dengan penuh emosi akan kembali kepada Anda, menjadi nyata dalam bentuk yang mungkin tak pernah Anda bayangkan. Janji yang terburu-buru itu dapat membawa beban berat yang Anda harus pikul, bahkan mungkin mengorbankan hal-hal yang paling Anda cintai. Sebuah janji yang diucapkan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi perangkap bagi diri sendiri. Ketika kita berjanji dalam euforia atau dorongan sesaat, kita mungkin lupa untuk mempertimbangkan dampaknya. Terlalu sering, kita merasa bahwa janji besar akan memberi kita pengakuan atau kesuksesan, tetapi justru akhirnya menjadi beban yang menekan, membuat kita menyesali setiap kata yang telah diucapkan. Hidup mengajarkan kita bahwa sebuah janji bukanlah permainan. Janji adalah ikrar kepada diri sendiri, kepada Tuhan, dan kepada semesta yang tidak bisa kita tarik kembali dengan mudah. Ini adalah cerminan dari niat terdalam kita. Namun bila tidak diucapkan dengan bijak, bisa menjadi pedang bermata dua yang justru melukai hati kita sendiri. Karena itu, sebelum mengucapkan janji, tariklah napas dalam-dalam, renungkan setiap kata, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap untuk menanggung semua konsekuensinya. Dalam perjalanan spiritual ini, kita diingatkan untuk tidak berbicara tanpa pertimbangan. Setiap kata, setiap janji, harus selaras dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Jangan biarkan emosi sesaat menguasai diri Anda dan mendorong Anda membuat janji yang pada akhirnya hanya menjadi beban dalam hidup.
Belajarlah untuk diam, untuk mendengar suara hati, dan untuk menenangkan jiwa sebelum membuat janji yang besar. Jadikan setiap janji yang Anda buat sebagai komitmen yang benar-benar dipilih dengan hati yang tenang, bukan sekadar keinginan yang muncul dalam sekejap. Ingatlah bahwa perjalanan spiritual yang sejati adalah tentang kebijaksanaan, bukan sekadar keinginan yang terburu-buru. Setiap janji harus lahir dari kesadaran yang mendalam, bukan dari ledakan emosi yang seketika. Sebelum berkomitmen pada sesuatu yang besar, mintalah petunjuk dari Tuhan atau semesta, agar janji yang Anda ucapkan benar-benar membawa berkah, bukan beban yang menyesakan. Biarkan setiap janji yang Anda buat menjadi batu fondasi dalam pencapaian diri Anda. Jadikan kata-kata Anda sebagai pelita yang menerangi perjalanan hidup, membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Dalam setiap janji yang diucapkan dengan kesadaran dan ketenangan, Anda menegaskan bahwa hidup Anda adalah refleksi dari komitmen dan ketulusan hati, bukan sekadar refleksi dari emosi yang meluap. Bagian 3. Menanam benih kehidupan atau kehancuran. Bayangkan bahwa setiap kata yang keluar dari bibir Anda adalah benih yang ditanam di ladang kehidupan Anda. Kata-kata itu seperti biji yang tertanam dalam tanah, dan suatu saat nanti akan tumbuh menjadi pohon besar yang memberikan buah kehidupan atau duri-duri yang menyakitkan. Dalam hidup ini, apa yang kita tanam adalah apa yang akan kita panen. Apakah Anda menanam benih kebahagiaan, kedamaian, dan harapan, atau justru menanam benih kesedihan, kemarahan, dan penyesalan? Kata-kata yang Anda ucapkan memiliki kekuatan yang tak terduga. Seperti yang disebutkan dalam sebuah peribahasa bijak, hidup dan mati dikuasai lidah. Ini bukan hanya ungkapan kosong, tetapi kebenaran yang dalam. Kata-kata yang kita ucapkan adalah cerminan dari pikiran, hati, dan niat kita yang terdalam. Mereka membawa energi yang akan kembali kepada kita, membentuk kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita tanam. Jika Anda berbicara dengan kebijaksanaan dan kasih, hidup Anda akan penuh dengan berkah dan kebahagiaan. Namun jika Anda berbicara dengan kemarahan dan ketidaksabaran, Anda mungkin akan menuai kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan penyesalan. Mari kita renungkan bagaimana kita menggunakan lidah kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, kita berbicara dan mengekspresikan diri. Tetapi, apakah kita sadar bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah doa? Sebuah manifestasi dari niat kita kepada Tuhan atau semesta. Jika kita menanam benih yang positif, seperti kata-kata yang menguatkan, menyemangati, dan memberi harapan, kita sedang membangun kehidupan yang penuh cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika kita menanam kata-kata yang penuh dengan amarah, kekecewaan, atau penyesalan, kita menyiapkan ladang yang akan tumbuh penuh dengan duri dan membawa kesulitan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ketika Anda sadar akan kuasa kata-kata, Anda mulai melihat hidup dengan cara yang lebih dalam. Anda tidak akan lagi membiarkan kata-kata keluar dengan sembarangan. Setiap kata yang terucap adalah sebuah energi yang dikirimkan ke alam semesta, yang pada akhirnya akan kembali kepada kita. Dengan kesadaran ini, mari kita renungkan, apakah kita telah menanam benih yang akan membawa kedamaian, atau justru kita sedang menciptakan badai yang akan menyulitkan kita di masa depan? Sebelum Anda berbicara, tanyakan pada diri Anda, apakah kata-kata ini akan membawa kebaikan? Apakah ini akan menambah kebahagiaan atau malah menyakiti hati? Dalam perjalanan spiritual yang sejati, setiap ucapan harus mencerminkan kasih, ketenangan, dan kebijaksanaan. Jadikan kata-kata Anda sebagai benih kehidupan yang akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, memberikan perlindungan dan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ingatlah, benih yang Anda tanam hari ini akan menentukan buah apa yang akan Anda petik di masa depan. Dengan penuh kesadaran, marilah kita berjanji pada diri sendiri untuk menanam benih-benih kebaikan melalui kata-kata yang penuh kasih dan kejujuran. Setiap ucapan adalah bagian dari perjalanan kita dalam meraih pencapaian diri yang sejati menuju kehidupan yang lebih bermakna dan selaras dengan kehendak Tuhan atau semesta.
Semoga setiap kata yang Anda ucapkan membawa berkah, menjadi doa yang baik, dan mendekatkan Anda pada tujuan hidup yang lebih mulia. Sebab pada akhirnya, kata-kata adalah jembatan antara hati kita dengan dunia yang kita ciptakan. Apa yang Anda ucapkan akan menjadi kenyataan, dan apa yang Anda tanam dalam hidup Anda akan tumbuh dan menemani perjalanan Anda selamanya. Bagian 4. Kesalahan. Karena tidak meminta petunjuk Tuhan. Berapa kali dalam hidup ini kita tergerak untuk bertindak hanya karena dorongan emosi atau semangat yang begitu membara? Betapa sering kita lupa untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan meminta petunjuk dari Tuhan atau semesta. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan ini, meminta petunjuk sebelum melangkah adalah langkah yang sederhana namun penuh kebijaksanaan. Namun, seringkali kita abai akan hal itu, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau membuat janji, hanya untuk menyadari kemudian bahwa kita tidak benar-benar siap menghadapi konsekuensinya. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan atau semesta dalam keputusan kita seperti berjalan dalam kegelapan tanpa lentera. Kita mungkin merasa yakin dengan apa yang kita pilih, namun tanpa bimbingan dari Yang Maha Mengetahui, kita rentan terjebak dalam pilihan yang membawa kita pada penyesalan. Tuhan atau semesta menginginkan kita untuk datang, bertanya, dan berserah pada kebijaksanaannya, sebab hanya Dia yang mengetahui jalan terbaik yang akan membawa kita pada kedamaian sejati. Mengambil keputusan tanpa meminta petunjuk adalah seperti melukis di atas air. Gambaran itu mungkin indah pada awalnya, tetapi dengan cepat memudar, meninggalkan jejak kehampaan. Ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita mungkin terjebak dalam pikiran dan keinginan yang terbatas. Kita mungkin berpikir bahwa keputusan yang besar dan janji yang berani akan mengamankan jalan kita. Namun kenyataannya, keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa meminta petunjuk seringkali menjadi awal dari berbagai masalah yang tak terduga. Dalam perjalanan spiritual kita, ada nilai yang lebih tinggi dalam ketundukan dan kerendahan hati. Kita diingatkan untuk tidak berpikir bahwa kita dapat mengendalikan segala sesuatu hanya dengan kekuatan dan semangat kita sendiri. Tuhan atau semesta menginginkan kita untuk senantiasa berserah padanya, untuk meminta petunjuk dan bimbingan dalam setiap langkah besar yang kita ambil. Bahkan ketika kita merasa yakin, mintalah petunjuk itu sebagai bentuk penghormatan, sebagai tanda bahwa kita memahami bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar dari diri kita. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, kita membuka diri untuk menerima cahaya petunjuk yang akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Setiap langkah yang diambil dengan restunya adalah langkah yang membawa berkah. Dengan meminta petunjuk, kita sedang menunjukkan bahwa kita rendah hati dan bahwa kita tidak membiarkan ego kita menguasai pikiran dan tindakan kita. Sebelum mengucapkan janji atau mengambil keputusan besar, ambil momen sejenak untuk bertanya dalam hati. Apakah ini yang Tuhan atau semesta inginkan? Apakah ini sejalan dengan kehendak yang lebih tinggi untuk hidup saya? Dengan bertanya demikian, kita menempatkan diri dalam keadaan berserah, keadaan di mana kita siap menerima arahan yang paling bijaksana. Mari kita selalu berusaha untuk meminta petunjuk dalam setiap langkah besar, setiap janji, dan setiap keputusan yang akan membentuk hidup kita. Dalam melakukan ini, kita tidak hanya menghormati perjalanan spiritual kita, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan kehendak Tuhan atau semesta. Setiap langkah kita akan terasa lebih ringan, lebih terarah, dan penuh dengan keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Semoga kita selalu diingatkan untuk menenangkan hati, menundukkan ego, dan meminta petunjuk dari Yang Maha Bijaksana sebelum melangkah. Sebab dalam setiap penyerahan diri, terdapat kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar keinginan pribadi. Biarkanlah Tuhan atau semesta membimbing kita, agar jalan yang kita lalui selalu penuh dengan berkah, kedamaian, dan kebaikan yang hakiki. Bagian 5. Bahaya semangat yang tanpa kebijaksanaan. Semangat adalah api yang membara di dalam jiwa.
dorongan yang membuat kita melangkah, mengejar, dan meraih mimpi-mimpi kita. Namun, seperti api yang bisa membawa kehangatan sekaligus kehancuran, semangat yang tidak dilandasi kebijaksanaan bisa menjadi ancaman bagi diri kita sendiri. Betapa sering kita melihat orang-orang yang begitu bersemangat hingga lupa bahwa di balik setiap langkah diperlukan panduan hati yang tenang dan pikiran yang bijak. Kita seringkali tergesa-gesa dalam bertindak, membiarkan api semangat menguasai kita, tanpa berhenti sejenak untuk berpikir dengan jernih. Kita mungkin beranggapan bahwa semakin besar pengorbanan yang kita berikan, semakin besar pula kebaikan yang akan kita terima. Namun, dalam kenyataan, Tuhan atau semesta tidak pernah meminta pengorbanan yang lahir dari ego atau hasrat semata. Yang Dia inginkan adalah ketaatan, ketulusan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas yang telah Dia amanahkan. Ketika kita bertindak hanya dengan semangat tanpa kebijaksanaan, kita bisa tersesat dalam keinginan pribadi, lupa untuk meminta petunjuk dari Yang Maha Mengetahui. Kita mungkin terjebak dalam pemikiran bahwa pengorbanan besar akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau semesta, padahal apa yang sebenarnya Dia inginkan adalah kesediaan kita untuk mendengarkan, untuk mengikuti perintahnya, dan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Tuhan atau semesta tidak terkesan dengan besarnya tindakan kita, melainkan dengan ketulusan hati yang tulus dan siap untuk tunduk pada kehendak-Nya. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa tindakan yang besar dan dramatis adalah tanda kesetiaan. Kita mengira bahwa dengan membuat janji besar atau pengorbanan besar, kita bisa membeli restu atau berkat. Namun, kenyataannya adalah bahwa Tuhan atau semesta tidak menginginkan tindakan besar tanpa kebijaksanaan. Dia menginginkan hati yang berserah, jiwa yang tenang, dan pikiran yang bijak dalam menjalani hidup. Bayangkan seorang pelaut yang sedang berlayar di lautan luas. Jika dia hanya berlayar dengan semangat dan tanpa peta, dia akan mudah terombang-ambing oleh gelombang dan badai. Demikian pula, jika kita hidup hanya dengan semangat tanpa kebijaksanaan, kita akan mudah tersesat dan membawa diri kita pada bahaya yang tak terduga. Semangat memang penting, namun kebijaksanaan adalah peta yang akan menuntun kita untuk berjalan di jalan yang benar. Sebelum Anda bertindak, tanyakan pada diri Anda, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau semesta? Apakah semangat ini didukung oleh kebijaksanaan, atau hanya dorongan sesaat yang mungkin membawa penyesalan? Dengan menundukkan ego dan mencari kebijaksanaan, Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjalani hidup yang lebih berarti, selaras dengan kehendak yang lebih tinggi, dan menghindarkan diri dari keputusan-keputusan yang merugikan. Semangat tanpa kebijaksanaan adalah jalan menuju kehancuran. Namun semangat yang didampingi kebijaksanaan adalah jalan menuju pencapaian diri yang sesungguhnya. Kita perlu menyadari bahwa dalam setiap langkah yang kita ambil, Tuhan atau semesta memberikan petunjuk yang akan menuntun kita ke arah yang benar. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka hati, menenangkan pikiran, dan menerima kebijaksanaan itu dengan penuh kesadaran. Semoga setiap tindakan kita selalu dilandasi oleh semangat yang penuh dengan kebijaksanaan. Semoga kita selalu ingat bahwa tindakan besar tanpa kesadaran tidak akan membawa kebaikan yang sejati. Dengan membiarkan kebijaksanaan mengalir dalam setiap semangat kita bukan hanya mendekatkan diri pada pencapaian yang lebih tinggi, tetapi juga menciptakan hidup yang penuh dengan berkah dan damai. Bagian 6. Pentingnya menghitung biaya sebelum berjanji. Setiap janji adalah ikatan, sebuah komitmen yang tidak hanya mengikat diri kita dengan kata-kata, tetapi juga dengan energi yang kita pancarkan ke semesta. Sebelum sebuah janji diucapkan, sebelum kata-kata itu mengalir dari bibir kita, penting untuk kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya benar-benar siap untuk menanggung segala konsekuensi yang datang bersama janji ini? Menghitung biaya sebelum berjanji adalah tanda dari kedewasaan dan kebijaksanaan. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa kita memahami makna dari setiap kata yang terucap.
Bayangkan sejenak bahwa janji adalah sebuah bangunan yang kokoh. Setiap kata yang kita ucapkan adalah seperti batu bata yang disusun satu demi satu, membentuk fondasi yang kuat. Namun, jika fondasi itu diletakkan tanpa pertimbangan yang matang, bangunan itu akan mudah runtuh, menjadi beban yang justru menekan dan menghancurkan diri kita sendiri. Seperti seorang pembangun yang bijaksana, kita diingatkan untuk menghitung setiap biaya sebelum memulai, memastikan bahwa kita memiliki cukup keteguhan dan kesiapan untuk memenuhi apa yang telah kita katakan. Menghitung biaya bukan hanya tentang mempertimbangkan apakah kita mampu secara fisik atau materi, tetapi juga tentang kesiapan hati dan jiwa untuk menanggung konsekuensinya. Ini adalah panggilan untuk merenung lebih dalam, untuk memeriksa niat yang tersembunyi di balik janji yang ingin kita buat. Sebab, janji yang lahir dari dorongan emosi atau semangat sesaat seringkali membawa kita pada jalan yang penuh penyesalan. Kita mungkin merasa kuat pada saat itu. Namun apakah kekuatan itu tetap ada saat tantangan datang? Tuhan atau semesta menginginkan kita untuk selalu bijaksana dalam bertindak, terutama ketika melibatkan janji yang besar. Janji bukanlah sekadar kata-kata yang berlalu begitu saja, tetapi ikatan spiritual yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Setiap janji adalah doa, sebuah manifestasi dari niat terdalam kita, yang pada akhirnya akan kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin tidak kita duga. Sebab itu, penting untuk kita menghitung biaya sebelum berjanji, memastikan bahwa kita benar-benar siap untuk berdiri teguh meskipun badai datang. Pikirkanlah janji seperti seorang pelaut yang berlayar di tengah lautan. Sebelum berlayar, ia akan memeriksa segala perlengkapan, memastikan bahwa ia siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di tengah samudera. Begitu pula kita, sebelum berjanji, kita harus menyiapkan hati dan pikiran, agar tidak terombang-ambing saat menghadapi konsekuensi yang datang. Menghitung biaya bukanlah tanda dari keraguan, tetapi sebuah bentuk kehati-hatian dan kesadaran, bahwa apapun yang kita ucapkan akan membawa dampak dalam hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Ketika kita benar-benar siap dan telah mempertimbangkan setiap hal dengan matang, janji yang kita ucapkan tidak lagi menjadi beban, melainkan tanggung jawab yang memberi makna lebih dalam pada perjalanan spiritual kita. Kita menjadi sosok yang bisa diandalkan, yang kata-katanya berakar dari ketulusan dan kebijaksanaan, bukan sekadar dari dorongan hati yang sementara. Dalam dunia yang seringkali terburu-buru ini, menghitung biaya sebelum berjanji adalah sebuah bentuk cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan atau semesta. Sebab, dengan berjanji secara bijak, kita membangun kehidupan yang lebih stabil, lebih damai, dan penuh dengan kedewasaan. Kita menjadi seseorang yang tidak hanya kuat dalam semangat, tetapi juga tenang dalam kebijaksanaan. Seseorang yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Semoga setiap janji yang kita buat adalah ikatan yang membawa berkah, bukan beban. Semoga kita senantiasa diingatkan untuk menghitung setiap biaya, merenungkan setiap konsekuensi, dan mempersiapkan hati dengan matang sebelum mengucapkan janji. Dengan begitu, hidup kita akan dipenuhi oleh ikatan yang tulus dan komitmen yang membawa kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi dunia di sekitar kita. Dalam setiap langkah hidup ini, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan berbicara dan bertindak dengan bijaksana, ataukah kita akan membiarkan emosi menguasai hati kita? Setiap kata yang kita ucapkan, setiap janji yang kita buat, adalah cerminan dari jiwa kita yang terdalam. Perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang tindakan yang gegabah atau janji yang dibuat dalam ketergesaan, tetapi tentang ketenangan dalam hati, kebijaksanaan dalam pikiran, dan kehati-hatian dalam setiap keputusan. Kita telah menyelami makna kuasa kata-kata, pentingnya kebijaksanaan, dan kebutuhan untuk menghitung setiap biaya sebelum berjanji. Semoga setiap pelajaran ini meresap dalam jiwa, menjadi panduan yang menuntun kita untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan lebih bertanggung jawab. Semoga kita selalu diingatkan untuk meminta petunjuk sebelum melangkah,
untuk berbicara hanya yang membawa kebaikan, dan untuk membuat janji yang benar-benar kita siapkan untuk penuhi. Ingatlah, hidup ini adalah perjalanan yang penuh makna, dan setiap langkah kita adalah doa. Dengan setiap kata yang diucapkan, mari kita tanam benih kebaikan, menumbuhkan pohon kehidupan yang rindang, yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam ucapan, kekuatan dalam komitmen, dan ketenangan dalam menjalani setiap konsekuensi dari apa yang telah kita pilih. Mari kita melangkah dengan penuh kesadaran, menghargai setiap kata, dan menghitung setiap janji. Dalam kebijaksanaan ini, kita menemukan ketenangan yang sejati, pencapaian diri yang hakiki, dan perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat pada cahaya kebenaran.